Misteri kayu gelondongan di banjir Sumatera menimbulkan tanda tanya besar. Seruan investigasi dan dugaan pembalakan liar pun menguat. Pemerintah pusat dan daerah kini berada dalam sorotan publik untuk memastikan investigasi berjalan tuntas dan tidak berhenti sebatas wacana. Banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera menyisakan misteri besar yang kini menjadi pusat perhatian nasional. Ribuan kayu gelondongan hanyut terbawa arus. Menimbulkan tanda tanya besar, adakah pembalakan liar di wilayah hulu? Banjir Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara tak hanya membawa lumpur serta material alam, tetapi juga batang-batang kayu besar yang tampak terpotong rapi. Ini adalah visual dari sungai yang sudah penuh dengan material kayu. Tidak tahu kami pemirsa, material kayu ini datang dari mana. Namun yang jelas, pasca banjir bandang begitu banyak material kayu yang hanyut. Tidak hanya kayu kecil, namun juga batang kayu berukuran besar. Kemunculan kayu dalam jumlah besar yang terpotong rapi itu memperkuat dugaan adanya pembalakan liar di wilayah hulu sungai. Sejumlah pengamat lingkungan menyoroti maraknya penebangan ilegal. Penebangan hutan tidak terkontrol membuat daerah tangkapan air mengalami kerusakan sehingga banjir dapat lebih cepat dan membawa material dalam jumlah yang besar. Sepertinya kondisinya rapuh ya Mbak. Banyak kawasan hulu yang dulunya hutan rapat ini menjadi area terbuka, ladang dan kebun gitu ya. Daya serap tanah, daya serapnya juga turun drastis, lereng-lereng. Ya tadi itu ya. Menurut kami mungkin perlu komitmen, perlu keberpihakan yang konsisten terhadap tata kelola gitu ya. Fragmentasi hutan ini mengakibatkan kehilangan penopang ekologis yang seharusnya menjaga aliran air dan kestabilan tanah. Itu sebetulnya persoalan besarnya Mbak. Jadi menurut kami ya butuh satu komitmen dan butuh satu keberpihakan yang jelas, yang nyata. Senada dengan itu, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan ratusan orang di Sumbar, Sumut dan Aceh bukan hanya masalah hidrometeorologi, namun dipastikan ada campur tangan manusia. Ia mengatakan pemerintah harus meramu kebijakan secara ekologis bukan hanya dari sisi ekonomi. Kalau saya, ini mungkin bisa pendapat pribadi ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa bencana ini hanya masalah hidrometeorologi. Ini pasti ada campur tangan manusia. Ini pesan penting. Saya sampaikan kalau alam sudah bicara lebih keras daripada manusia, itu tanda-tanda harus kita pikirkan serius. Tadi saya sampaikan barusan, kalau alam sudah bicara, berteriak dan lantang lebih daripada kita manusia, berarti itu alarm penting buat kita semua. Kebijakan ke depan harus memastikan bahwa ekologis harus terjaga, bukan hanya ekonomi. Ekonomi penting, tapi ekologi jauh lebih penting. Kini pemerintah pusat dan daerah berada dalam sorotan publik untuk memastikan investigasi berjalan tuntas dan tidak berhenti sebatas wacana. Tim Liputan Metro TV.